Takkan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai, walaupun ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama Mr. Slebor yang tetap selebor, dan para sadulur jangan ikut-ikutan selebor, cukup Mr. Slebor aja yang selebor. Nanti Mr. Slebor kalah tenar. Ya, terima kasih buat para sadulur yang selalu stay di channel Mr. Slebor, yang selalu mengikuti channel Mr. Slebor, dan terima kasih juga buat para sadulur yang baru nyenggol-nyenggol channel Mr. Slebor. Kalau yang baru nonton pertama kali, tentunya Mr. Slebor selalu berharap para sadulur dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur. Salam akal sehat, salam damai Nusantara. Jadi bagi yang pemakai akal sehatnya kemungkinan mampu mengerti apa yang Mr. Slebor sajikan atau suguhkan dalam tiap tayangan Mr. Slebor. Kalau yang egosentrik, fanatik, ya itu yang kasihan. Tapi semoga saudara-saudara kita dimanapun berada tidak fanatik, karena ketika kita fanatik pasti kita sudah keseleo. Kenapa selalu salam damai Nusantara? Iya, biar kita semua selalu damai. Perbedaan itu bukan sebuah pengkhianatan, tapi perbedaan itu adalah sebuah fitrah juga. Jadi ketika kita berbeda satu dengan yang lainnya, jangan dijadikan permusuhan. Anggaplah itu sebagai studi banding. Gitu para sadulur. Oke? Dan nonton tayangan Mr. Slebor jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip nanti informasinya tidak sampai. Jadi bagi yang mau nonton, teruskan nontonnya. Nah, hari ini Mr. Slebor mau membahas yang apa sih fenomena yang terjadi di bangsa kita tentang masalah duit. Duit. Ini masalahnya duit. Mr. Slebor punya duit, punya walaupun dikit. Duitnya apa itu? Duitnya yang disebut IDR, ADR, polimer. Orang-orang perjalanan pasti sudah tahu. Urusan tentang duit ini. Duit ini ada sekian motherboard. Duit ini dulu dititipkan di. Duit ini, buat itu, buat segala macam. Intinya buat penataan. Tapi yang para sadulur kadang-kadang tidak paham adalah yang ngejar-ngejar uang ini akhirnya jadi klinik atau uka-uka, ini yang salah. Nah, para sadulur juga harus paham, uang ini sebenarnya sejarahnya seperti apa. Ini kan sebenarnya uang yang tadinya dicetak cuman satu cetakannya, tapi dicetak jadi beberapa cetakan. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Nah, makanya uang kita di bangsa lain itu, di bangsa luar, konon katanya tidak diakui karena dianggap tidak sah.
Nah, tapi lupakan itu dulu. Mr. Slebor bahasannya adalah IDR, ADR, dan polimer. Nah, dulu sejarahnya begitu. Uang ini dititipkan oleh salah satu kekuasaan atau salah satu pemimpin kita kepada 41, gitu ya. Pasti para sadulur, orang perjalanan paham. Dan ketika dititipkan di para 41, yang mungkin takut karena beban. Ketitipan ini sebenarnya beban, maka akhirnya banyak hal ini dititipkan lagi di orang-orang yang merasa, yang dianggap sebagai sepuh atau dituakan atau ilmunya bagus, atau yang ibaratnya bisa aman gitu. Nah, yang antiknya, yang sepuh-sepuh tua kita ini juga sudah banyak yang tidak ada. Nah, akhirnya mungkin dari yang si sepuh tua ini akhirnya diwariskan kepada anaknya untuk dijaga lagi sebetulnya sebelum petugasnya datang. Tapi karena anaknya tidak paham, akhirnya dia ngerasa ini adalah warisan bapak moyangnya. Padahal ini adalah uang bangsa gitu. Dan hari ini simpang siur ceritanya. Kenapa simpang siur? Karena uang ini adalah uang dinasti gitu. Kan begitu. Bicara dinasti itu bicara kerajaan-kerajaan sebetulnya. Padahal uang ini bukan uang dinasti. Karena uang ini dicetak waktu zaman Pak Harto berkuasa. Gitu ya para sadulur ya. Tapi kalau misalkan informasi Mr. Slebor ini salah, tolong yang lebih paham tolong komentar di bawah komentar yang sudah disiapkan agar Mr. Slebor tidak salah untuk menyampaikannya. Jadi omongan Mr. Slebor ini bukan sebuah fakta yang benar, tapi jadikan referensi cara berpikir saja bagi para sadulur dan Mr. Slebor sendiri tentunya. Jadi balik lagi, ini adalah IDR, ADR, polimer, gitu kan. Itu adalah ada satu kekuasaan atau kepemimpinan yang menitipkan kepada ABCD, gitu ya, kepada ABCD lah. Mr. Slebor nggak perlu jelaskan apa itu ABCD-nya karena orang perjalanan pasti paham. Nah, ketika ada suatu barang yang dititipkan, berarti ada si tuan, ada si hamba. Nah, si tuan ini menitipkan kepada hamba kepercayaan atau orang-orang setianya dia. Dititipkanlah uang ini untuk fungsinya nanti difungsikan, ya kan? Difungsikan, rencananya kan seperti itu. Maka si hamba ini atau orang kepercayaan ini tugasnya menjaga barang titipan itu, gitu nggak? Iya begitu. Jadi ketika misalkan para sadulur menitipkan sesuatu, para sadulur itu bos Mr. Slebor menitipkan sesuatu berupa peti, ya kan, motherboard, misalkan, ya kan. Nah, berarti Mr. Slebor adalah orang kepercayaan dari para sadulur, ya kan. Nah, hari ini yang ribet banyak orang yang mengaku orang kepercayaan dari para sadulur. Misalkan datang ke Mr. Slebor, ya, begitu datang merasa seolah-olah dia sangat berkuasa karena dia adalah petugas sadulur. Yang mereka lupa adalah mereka lupa bahwa Mr. Slebor adalah orang kepercayaan dari para sadulur. Gitu kan? Iya begitu. Hari ini yang merasa petugas tolak pinggang di orang yang ketitipan. Padahal belum tentu tuh petugas itu dipercaya seperti orang yang dititipkan itu. Gitu kan? Iya. Datang-datang belagu. Begitu lupa bahwa orang yang dititipin itu adalah orang kepercayaan. Akhirnya yang terjadi adalah pengen dicitak sebenarnya. Nah, ini jadi para sadulur yang merasa petugas
tugas dari yang nitipin atau yang dititipin, jadi tolong tahu diri. Ya, karena Anda hanya seorang petugas. Karena mau jujur-jujuran, urusan ini nggak ada yang mampu bisa selesaikan. Yang bisa selesaikan hanya yang nitipkan dan yang ketitipan. Begitu nggak? Iya begitu, logika lah, pakai akal sehatnya. Urusan ini bisa diselesaikan hanya sama orang yang berkepentingan itu, yang menitipkan sama yang dititipkan. Itu yang bisa nyelesain. Gitu nggak? Iya begitu. Tinggal para sadulur di sana, ini yang makelar-makelar, yang cari keuntungan pribadi, yang oknum-oknum mikir. Ya kan? Misalkan ngaku dari petugas, ya gampang aja, siapa aja boleh ngaku petugas dari yang nitipin. Tapi buktikan dulu dong siapa diri Anda. Ya kan, siapa diri Anda, mana penunjukannya. Kalau misalkan surat banyak, karena surat-surat itu banyak tuh dibikin katanya di daerah Senen. Tuh banyak tuh. Para sadulur pengen punya, wah saya bukti bahwa para sadulur punya uang sekian biliun, sekian triliun, wah bisa tuh dibikinin. Ya kan? Sekarang zaman udah canggih. Ya. Tetapi balik lagi, yang bisa menyelesaikan hanya orang yang nitipkan dan yang ketitipkan. Cuman itu kuncinya. Sekarang orang yang nitipkan ini berarti percaya sama orang yang dia titipkan. Gitu kan? Nah, orang yang dipercaya ini pasti orang pilihan yang bisa dipercaya menurut yang nitipin gitu. Maka orang yang ketitipan ini nggak bakal banyak berkoar. Oh, saya punya barangnya ADR, IDR, polimer. Oh, saya punya. Secara gampang, kalau Anda punya uang, ya kan? Anda punya uang, mau banyak ngomong apa mau diem? Apa? Mau banyak ngomong? Iya, yang banyak ngomong pengen digarong namanya. Gitu nggak pernah sadulur? Iya, pengen digarong, pengen dimali. Pasti secara logika yang punya uang pasti diem. Gitu nggak? Iya. Jadi kalau ada di luar yang aku punya uang, ADR, IDR, polimer, segala macam, itu pasti palsu. Gitu nggak? Iya begitu, palsu. Jadi nggak usah dikejar, capek nanti habis sendal satu kodi. Gitu berasa dulu. Karena orang yang dititipin pasti diam, nggak akan banyak ngomong. Ketika dia banyak ngomong, berarti dia pengen disatronin sama penjahat. Gitu nggak pernah dulu? Iya begitulah, logika aja. Terus yang namanya orang ketitipan pun tidak akan pernah memberani membuka apa yang ada di sana kalau dia memang orang setia, kan begitu. Kecuali dia bukan orang setia. Orang setia itu boro-boro tuh melihat, ya kan, mau bongkar-bongkar nggak berani, karena nanti dia takut yang nitipinnya datang. Begitu yang nitipinnya datang, misalkan, kan akan ditanya, dan begitu, ini barang nih aman nggak? Ya aman. Tapi kok hilang nih 1 lak, hilang nih 3 lak, lu gimana sih ceritanya? Lu dititipin gimana sih? Kan begitu, dan itu akan dipertanggungjawabkan sama dia. Iya nggak? Iya begitu. Jadi yang hari ini terjadi, ketika ada uang berceceran yang seperti itu, itu pasti orang yang nggak bener, orang nggak beres yang berani buka-buka. Biasanya bukan orang asli yang dititipkan. Misalkan kayak contoh tadi, dititipin di sebuah orang tua, ya kan, seorang orang tuanya meninggal, titipin sama anaknya, maka anak itu merasa itu adalah warisan dia. Pala lu peang. Ya kan? Akhirnya dari sanalah yang berani buka-buka, diambillah 1 lak, 1 brut, 1 apalah, pokoknya Mr. Selebor juga kurang ngerti. Jadi yang ngerti nanti
komentar. Akhirnya disayembarakan, nih siapa yang mencari ini, mencari ini, mencari ini, mencari ini, mencari ini, yaitu nyari duit receh. Gitu nggak merasa dulu? Iya, itu nyari duit recehan. Ya, karena kalau dia paham, dia akan diam. Dan kalaupun dia bicara, hanya sama orang-orang yang mampu dipercaya juga. Dan dia akan terbuka. Ketika ada petugas yang benar datang dari si penitip ini, baru dia akan terbuka. Nggak akan banyak ngomong. Ya, karena yang banyak ngomong itu orang recehan. Gitu. Dia harus paham ya para saudara. Jadi yang mengerti urusan ini hanya yang nitipin dan yang ketitipan. Jadi itu yang bisa menyelesaikan. Hari ini, yang rasa penuntas orang yang nitipin banyak banget nih calo-calo. Calo-calo, ngomong satu ini begini ini, banyak banget ceritanya. Tetapi sebenarnya orang yang setia itu kepada yang si penitip ini tidak akan minta imbalan apa-apa, tidak akan menghargakan apa-apa. Wong barangnya ketitipan yang harus dijaga. Gitu, dijaganya dengan dengan diri dia lagi. Ya, maka yang asli orang kepercayaan itu tidak akan neko-neko. Misalkan nih si penitip nih, ya kan? Ketika dia mau ngambil barangnya kapan saja, ya itu memang punya dia, kan begitu. Itu memang punya dia. Dan yang ketitipan ini tidak ada urusan untuk menghalang-halangi, pasti diberikan secara cuma-cuma. Gitu nggak merasa dulu? Iya, tinggal yang merasa nitipkan ini tahu diri enggak bahwa yang dititipin itu udah capek ngejaga itu, ngerawat itu segala macem, karena udah banyak yang datang tuh hantu belau ke sana. Ya ngabisin waktu mereka, mesti nyuguhin, mesti ngasih kopi, yang ada musingin dan keselamatannya juga bisa terancam. Maka setelah ini diambil, sebetulnya keputusan ini dari yang nitipin. Maka si orang yang nitipkan ini akan tahu diri. Itu kalau orang tahu diri dan pasti tahu diri, dia akan memberikan imbalan kepada yang dititipkan oleh dia. Gitu nggak para sadulur? Iyalah. Dia akan memberikan imbalan. Jadi bukannya ini sekian, 1 lakh kali 5 misalkan, 1 lakh kali 1 miliar, udah halu dah yang begitu-begitu mah. Tinggalin tuh KUK. Apalagi misalkan di gunung ini ada ini syaratnya harus ritual, harus segala macam, harus bakar rumah misalkan. Nggak usah diikut-ikutin lah. Karena duit itu bukan duit gaib, tapi duit nyata. Orang dicetak, ada tahun percetakannya, ada nomor serinya. Jadi bukan yang gaib-gaib, bukan klinik-klinik. Jadi kalau ada orang yang ngajakin, di tempat ini ada itu, udah lupain aja karena capek. Itu karena capek. Kasihan para sadulur. Jadi tolong paham. Nah, yang merasa petugas pun, ya kan, hati-hati. Anda ditugasin oleh siapa? Oleh diri Anda sendiri, ya kan? Atau karena Anda mencintai bangsa ini, Anda bergerak untuk itu, tapi siapa yang nyuruh Anda? Hati-hati, walaupun kita merasa benar, belum tentu itu benar, bisa jadi bakal merusak atau nyungsebin, gitu ya, bahasa Mr. Slebor kan, jadi nyungseb. Karena udah berapa banyak ini urusan begini, darah berceceran di mana-mana menurut informasi dari yang Mr. Slebor dengar. Jadi ketika Anda bukan petugas atau bukan yang disuruh oleh yang nitipin, maka nggak usah so tahu, mundur saja karena Anda nggak paham. Terus ketika Anda ngomong, Widi ada barang di sini, ada di sana segala macam, apakah Anda bisa membuktikan di mana barang? Enggak, sudah diam aja. Nanti malah jadi terjadi kerancuhan, repot nanti. Akhirnya banyaknya uka-uka nanti. Dan hati-hati, yang main di sini ini dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Gitu.
Kalangan bawahnya yang mana ya, para sadulur di perjalanan tahu sendiri lah, ya kan? Para sadulur yang di atas juga pasti tahu sendiri, orang-orang perjalanan pasti tahu, ya kan? Kalau yang benar orang perjalanan, jadi tahu diri aja. Oh, saya kan dapatnya dari mimpi. Jadi, kalau mimpi Anda begitu, kalau benar mimpinya, kalau nggak benar, apakah Anda nggak ngeribedin orang? Kan begitu. Karena mimpi itu buat sendiri saja. Jadi nggak usah lah yang halu-halu, karena banyak orang perjalanan ini banyaknya halu. Karena pengen ngerasa ini, saya mengaku penuntas, saya adalah kasepuhan dari A, saya adalah kasepuhan dari B. Ya bodoh amat mau kasepuhan dari mana, bukan tidak menghargai kasepuhan. Karena kasepuhan itu menurut Mr. Sleber sesuatu yang luar biasa. Tapi hari ini banyak oknum, ya kan, yang kena sepuh sebenarnya. Akhirnya yang bergentayangan. Kalau bahasa Mr. Sleber mungkin Kurawa lagi nyamar jadi Pandawa, karena hari ini banyaknya Kurawa yang berkeliaran, bukan Pandawa. Gitu nggak? Jadi buat para sadulur yang ngikutin urusan itu, ketika para sadulur tidak paham, mundur. Yang penuntas-penuntas nggak usah so tahu, karena ibaratnya, ya kan, nih ADR, IDR, polimer misalkan, ini adalah motor, kan di dalamnya ada invoice, ada surat, anggap aja itu STNK. Berarti yang perlu adalah BPKB. Jadi seorang petugas akan bawa BPKB, gitu nggak? Begitu, tinggal diakurin tuh BPKB sama STNK cocok nggak? Kalau cocok silahkan bawa, nggak ada yang kronik apa harus begini, nggak ada itu yang begitu, yang begitu cuman proyek nyari ongkos atau PO. Gitu ya saudara, dia ngomongnya agak saklek, karena Mr. Sleber sebenarnya tadinya nggak mau ngebahas ini, ya kan, karena Mr. Sleber kasihan sama sadulur yang di sana yang ngerasa orang perjalanan, karena cuman baru mendengar A, mendengar B, akhirnya terbawa hanyut kemana-mana, akhirnya semuanya habis. Ketika semuanya habis baru sadar bahwa jalannya salah. Jadi balik lagi, yang bisa menyelesaikan hanya yang menitipkan dan hanya yang dititipkan. Kalaupun itu ada petugas-petugasnya, itu petugasnya akan menunjukkan BPKB, dan yang ketitipan akan menunjukkan STNK, baru motor tuh bisa dibawa, baru ini upahnya, gitu nggak? Atau baru oh yang nitipin misalkan ya udah nggak usah saya ambil, ya kan, boleh dipakai di kampungnya atau di daerahnya atau di provinsinya, kan bisa seperti itu. Gitu nggak para sadulur? Iya, karena sebenarnya uang ini dibilang mati, ya mati, karena belum hidup, ya kan. Karena apa ya, menurut Sleber masih ya karena begitu, nyetaknya 1 dicetaknya 9 misalkan, gitu kan. Itu yang Mr. Sleber tahu, ya, maka yang 1 itu yang sah, yang lain itu belum sah, maka itu harus dihidupkan oleh kolateral, ya. Tapi Mr. Sleber tidak mau membahas kolateral, nanti kepanjangan ribet. Kepanjangan ribet, dan khawatirnya Mr. Sleber juga kepahamannya belum sampai di sana, jadi malah nanti memperperut. Yang jelas intinya adalah ketika yang punya duit itu cirinya pasti diam. Kalau dia banyak berkoar itu palsu. Kalau yang ngemeng kemana-mana itu pasti cuman tengkulak, gitu. Jadi bedakan yang seperti itu, jangan sampai kita terbohongi, ya. Terus balik lagi nih, jadi yang tidak mengerti mundur aja, mundur, jangan pusing, karena orang tua lagi bekerja, kan gitu, orang tua lagi bekerja. Dan ini memang salah satunya adalah menurut Mr. Sleber adalah settingan dari orang tua yang benar juga. Oh, Mr. Sleber begitu sih, itu namanya fitnah. Iya, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah pengkecohan sebetulnya, biar orang tua yang sedang bergerak, bekerja, tulang-tulang yang berserakan, yang sedang dikumpulkan, ya kan, untuk mercusuar dunia, Indonesia mercusuar dunia di sini, ya kan, agar kerjanya tenang, nggak direcokin sama orang-orang yang makelar yang aneh gitu, karena memang ini dibikin. Ya kan, siapa yang bikin? Ya orang tua juga.
gitu. Makanya misalkan bikinnya sahnya satu, cetaknya banyak, biar nggak repot. Atau orang tua lagi punya rencana ini, biar rencananya mulus, maka dibikinlah sayembara. Satu contoh, cari tokeh 45 gitu kan, tokeh 45, akhirnya jadi tokeh 45, padahal tokeh itu adalah bos. 45 itu kodifikasi dia gitu, 45 siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno, itu tokeh bos 45. Hari ini kan dicari tokehnya ukuran 45, akhirnya pada ngunsem gitu, sendal habis kodian. Karena dengan bahasa, oh kalau ada begini dananya sekian miliaran, triliunan, ya jelas lah itu bapak proklamator kita harganya sangat tinggi. Kalau toke ada pun ya kan, geletakinnya itu bayar 1 miliar juga belum tentu ada yang mau, ya kan. Dengan beli beras itu bisa tronton kali. Ya, gitu ya para sadulur. Jadi urusan IDR, ADR, polimer, jadi lebih baik yang tidak paham mundur. Ya kan? Sama seperti Mr. Slebor tidak paham mundur, gitu. Jadi nggak pusing deh mikirin begitu. Ya, yang ada habisin waktu, daripada ngabisin waktu mendingan banyak dekat sama keluarga, dekat anak-anak, urusin kerjaan yang bener gitu. Ya, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga persatuan, karena bangsa ini sangat rentan untuk dihancur-hancurin karena banyaknya perbedaan agama, suku, ras atau sara, ya kan? Kalau kita nggak paham, mereka bisa masuk di sela-sela itu dengan doktrin-doktrin, karena bangsa kita ini banyak dijajah, ya kan? Dijajahnya dulu pakai perang mahal, peluru mahal belinya, rudal mahal, nuklir mahal, ya kan? Yang murah itu adalah doktrin. Maka bangsa kita ini banyak doktrin yang menjajah. Seperti contohnya sekolah biar pinter, nanti gampang nyari kerja. Harusnya sekolah biar pinter agar mampu membuka lapangan pekerjaan, gitu. Itu kan sebuah doktrin. Politik harus sadar dari sekarang. Ya, begitu ya para sadulur. Semoga para sadulur paham. Dan yang lebih paham, tolong komentar di bawah channel Mr. Slebor. Karena Mr. Slebor yakin tulang-tulang yang sama akan bertemu kembali, tulang-tulang yang berserakan, yang sama, satu misi, satu perjuangan akan dipertemukan kembali. Gitu nggak pernah dulu? Iya begitu. Kalau bukan tulang nggak bisa. Gitu. Cuman walaupun itu adalah tulang, ya kan, tulang-tulang yang berserakan yang ketemu lagi juga tahu diri. Tahu dirinya kenapa? Jangan melampaui batas. Jadi misalkan poskan saja diri Anda di mana. Misalkan fungsinya Anda sebagai kelingking, ya kelingking saja, nggak usah pengen jadi jempol. Kalau fungsi Anda sebagai kuping, ya kuping saja, jangan ikut-ikutan jadi mata. Gitu nggak? Kalau jadi tumit, ya jadi tumit aja, jangan ikut-ikutan kepala. Gitu nggak? Iya begitu. Jadi fungsikan aja sesuai fungsi agar nggak ricuh, agar nggak repot. Karena hari ini semuanya pengen jadi A, B, C, D, udah nggak usah pengen yang terlalu muluk-muluk, fungsikan aja apa yang Anda mampu lakukan, apa yang mampu Anda lakukan untuk bangsa Anda, untuk saudara-saudara Anda, itu saja. Yang penting tetaplah berbuat benar, jangan ngaco-ngaco. Karena hari ini juga kebanyakan ngaco, ini banyak tulang-tulang juga yang ngaco gitu, masih menyalah-nyalahkan. Ya, kenapa menyalah-nyalahkan? Ya karena dia tahu yang benar itu ini, misalkan akhirnya dia menyalah-nyalahkan, padahal yang ngelakuin hal itu belum paham, misalkan. Nah, ketika dia belum paham kan berarti dia nggak salah. Yang salah itu yang sudah paham, melakukan yang dia mengerti. Salah itu yang nggak benar. Kita nggak percaya dulu. Iya. Jadi sekali lagi yang nggak ngerti urusan mundur. Ya kan, jangan capek-capek lah, yang ada nanti cuman ketemu oknum-oknum doang.
itu oknum-oknum yang nyari ongkos proyek kecil gitu. Kalau memangnya itu sudah berjalan, semua pun akan kebagian. Kok semuanya? Iya, memang itu dipersiapkan untuk bangsa kita sebetulnya. Walaupun menurut Mr. Slebor ada langkah yang salah juga di sana, karena yang dicetaknya aslinya satu, dibikin beberapa, sebenarnya udah kesalahan menurut Mr. Slebor ya. Karena itu namanya sebenarnya nggak fair. Tapi ya mungkin orang tua punya pemikiran yang lain ya kan. Jadi sekarang jangan ada menyalah-nyalahkan, ayo saling menyadarkan, dan bagaimana kita berjuang untuk saudara-saudara kita yang lain gitu, sambil ngopi santuy berasa dulur. Kata Mr. Slebor, banyak hari ini yang ngerasa ngaku orang perjalanan, ngerasa spiritual, ngerasa apa segala macam, lupa tentang sebuah kebersamaan itu, yang ada saling ngikut, yang ada saling pengen menguasai. Tidak bisa lah. Sekarang misalkan Pak Jokowi aja tuh jadi presiden, sendirian dia jadi presiden, terus rakyatnya nggak ada, galau dia tuh ya, kayak begitu. Jadi orang perjalanan pun, ayo kita bersatu, fungsikan diri Anda sesuai fungsinya, sesuai yang Anda mampu untuk saudara kita, untuk berbangsa dan bernegara. Jangan ngeributin, jangan menjadikan kelakuan kita sebagai perpecahan. Itu nggak bersatu dulu. Iya, hari ini ribuan bangsa kita nih kayak nggak ada rondenya, berpecah terus. Iya, karena agama pecah terus. Tinju aja ada rondenya, ada babaknya, babak 1 tank, babak 2 sampai babak 12 selesai. Nah, bangsa kita urusan sara nggak ada selesainya pertandingan. Ayo dong nyadar diri ya kan. Yang lebih paham jangan pernah merasa ingin menguasai yang tidak paham, jangan, tapi berikanlah sebuah pencerahan atau sebuah pemasukan nasihat. Kalau itu dia mau, kalau tidak mau juga jangan dipaksa, biarkan saja. Yang penting jangan berpecah belah. Jadi mungkin bahasannya segitu aja ya. Semoga para sadulur di sana terpahamkan, dan Mr. Slebor juga terpahamkan. Bagi para sadulur yang lebih paham dari Mr. Slebor, selalu Mr. Slebor tunggu pencerahan dari para sadulur, karena Mr. Slebor juga masih banyak kekurangan di sana sini, banyak kelemahan, kebodohan, karena mungkin cara berpikir Mr. Slebor masih on gitu. Yang mau belajar sama Mr. Slebor, ayo dengan senang hati, kapanpun, dimanapun kita belajar sebuah kepahaman agar kita sama-sama bisa bersatu ya kan? Tidak lagi membedakan agamanya apa, turunannya apa, rasnya apa, nggak ada cerita-cerita begitu. Kalau yang masih begitu-begitu, siapapun berarti dia lagi konslet, belum ngopi ya kan. Atau kepahamannya belum sampai. Dan ini berlaku untuk semua tokoh-tokoh agama. Ketika dia memecah belah, oh begini, udahlah nggak usah didengerin ya. Tapi ketika siapapun menyerukan tentang persatuan, tentang guyup, tentang kebersamaan, ayo mari bersama, ya akan menjalin persatuan. Tempatkan diri Anda di sana. Oke para sadulur, kalau begitu Mr. Slebor pamit undur. Semoga omongan ocehan Mr. Slebor ini bisa menambah wawasan. Tapi balik lagi, jangan ditelan mentah-mentah, tapi jadikan sebagai ajang berpikir saja. Karena kalau apa yang Mr. Slebor sampaikan, kalau ditelan bulat-bulat oleh para sadulur, ketika Mr. Slebor salah, akhirnya para sadulur juga ikut nyungsep, tapi ditelaah lagi gitu ya para sadulur. Nah, para sadulur juga yang seneng tayangan ocehan Mr. Slebor ya kan, para sadulur bisa berlangganan dengan cara subscribe itu gratis. Dan ketika para sadulur juga bisa mengaktifkan tombol notifikasi atau yang gambar lonceng gitu. Jadi ketika Mr. Slebor upload video baru, para sadulur lah orang pertama yang bisa menyaksikannya. Dia ilah, Mr. Slebor minta dukungan. Iya dong, minta dukungan udah pasti, karena Mr. Slebor juga tidak bisa sendirian gitu, butuh para sadulur ya kan. Adanya konten Mr. Slebor aja ya kan, karena ada para sadulur. Kalau nggak ada para sadulur yang nonton juga jadi orang bego Mr. Slebor ngomongnya.
Ya gitu ya para sedulur. Mohon maaf kalau Mr. Flavor misalkan ada kesalahan kata atau mengemas kata-kata Mr. Flavornya kurang kurang elegan atau kurang pantas untuk didengar. Mohon maaf karena pendidikan Mr. Flavor sangat sangat rendah. Jadi gitu aja ya para sedulur ya. Semoga terpahamkan. Para sedulur juga bisa share ke saudara-saudara para sedulur. Dan biar saudara kita makin terpahamkan. Mari jaga persatuan. NKRI harga mati. Sampurasun. tanah air ku tidak kulupakan kan